Halo teman-teman, selamat datang di Brand Advice Talk episode 16 ya ini ya? 16. Oke. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, ya kita sih biasanya selalu kedatangan tamu spesial ya, tapi kali ini tuh super spesial karena kita kedatangan seorang, ini saya bingung nih nyebutnya, fotografer, ya kan? Terus habis gitu content creator, influencer mungkin juga. Terus pedagang, nah pedagang juga, habis gitu komedian, stand up komedian, Pemain sirkus. ya pemain sirkus juga Iya, ya, banyak ahli lah. hipnotis, Oh iya, bisa terus juga. habis gitu diplomat dari Thailand, ya duta besar ya ini ya kalau nggak salah ya. Sawadika. Sawadika, terus gitu ya. Nah kita hari ini kedatangan Pak Hendy Wicaksono, salah satu Yes. teman dekat saya, kita udah temenan lama banget. Dari 10 tahun lebih ya, Iya, dari 9 jalan 10. 9 jalan Jalan 10 10, ya. yes. Nah, kita dulu tuh ini mungkin background sedikit. Kita dulu kenalnya di komunitas Rubik's Cube. Jadi kita itu sempat jadi atlet speed solving ya. Oh iya dong. Dulu kita bikin video-video blindfold apa Iya. gitu-gitu, masuk TV bareng ya, Masuk kita dulu TV. masuk di TV-TV. Artis loh ternyata kita Iya, ini. artis-artisan ala-ala ya. Tapi terus saya nggak jadi artis, Hendy-nya jadi artis beneran. Wah, apaan ya? Gitu ya. Nah, tahun lalu saya tuh diundang di podcastnya Hendy. Nah, kali ini setelah 1 tahun kemudian, jadi dulu sebelum pandemi ya, berarti udah 2 tahun lalu ya, berarti Ya, hampir 2 betul. tahun. Sekarang gantian Hendy yang saya undang. Nah, kita mau bahas apa? Nah, kalau sama Hendy ini banyak yang bisa dibahas. Kita bisa bahas politik, hubungan politik Indonesia dan Thailand, tapi terlalu berat. Oh iya, Kita bahas jangan. masalah industri kreatif aja ya. Siap. Jadi topik hari ini kita mau bahas Hendy sebagai seorang content creator, fotografer, intinya pekerja dari industri kreatif lah ya. Yap. Nah, gimana kiat-kiatnya bagi teman-teman? Karena di sini kita di Brand Advice tuh banyak bahas masalah misalkan hak cipta, lalu merek, haki, kekayaan intelektual. Nah, itu kan erat kaitannya dengan industri kreatif ya. Oke. Dan bahkan bisnis-bisnisnya anak muda sekarang tuh banyak juga yang mengembangkan apa yang ada di industri kreatif ini. Contohnya misalkan bikin konten, desainer, dan lain-lain itu ya. Nah, langsung aja kita kenalan dulu ya, tapi ya mungkin di sini teman-teman pada belum kenal siapa sih Hendy Wicaksono. Silakan diperkenalkan dirinya, siapa Anda? Oke, untuk lebih jelasnya langsung aja lihat Instagram saya. Gitu ya, cukup ya, langsung ya. Siap. Ya, Nah, saya seorang fotografer ya, terus basicnya kerjanya fotografer, terus kesibukan lainnya macam-macam, bikin konten yang fun, terus juga kadang-kadang berkecimpung di dunia diecast juga pernah dulu zaman Diecast, 10 tahun yang lalu Hot Wheels ya? sebelum Hot Wheels sebelum sama Mike juga berkecimpung di dunia perhipnotisan gitu ya. Romi Rafael KW ya gitu. Terus banyak ya. banyak. Terus sekarang lagi aktif apa? jadi pemain sirkus Ya, gitu ya. drone operator. Drone Nah, juga banyak. Drone racer, apa aja sih? Saya pokoknya dulu kalau zamannya sore-sore agak nganggur, sering ke rumahnya Hendy, soalnya kita tetanggaan juga kan. Ya, betul. Belajar foto, Drone. belajar apa namanya, dulu ada itu apa ngedrift remote control. Remote control. Iya. Random Dari banget sih semuanya pokoknya. itu juga udah banyak yang pensiun tapi. Udah banyak yang pensiun ya. Iya, mungkin tuh tuntutan sebagai seorang kepala keluarga ya. Ya iya benar, akhirnya memilih antara sekian banyak, akhirnya sekarang masih aktifnya di dunia perfotografian. Karena kerjaan Oke. utamanya sebagai fotografer, udah sekarang Gitu jadi ya. aktifnya Nah, gitu. kalau boleh nanya, sebelum jadi fotografer dulu Hendy kuliah di mana? Sempat di STT Telkom Hmm. di Bandung tuh cuma 2 semester, terus pindah ke ITS desain produk. Oh, desain produk. Jadi memang backgroundnya ini dari background bisa dibilang dunia kreatif juga ya. Iya betul. Karena kalau kita ngomong dunia industri kreatif, itu kan banyak yang backgroundnya mungkin dari bisnis, ekonomi, tapi justru pekerjaannya di bidang kreatif gitu. Nah, kita bahas pendidikan dikit dong. Menurut Hendy gimana? Penting nggak sih untuk belajar atau masuk memang ke jurusan yang memang di arah industri kreatif, atau bebas ambil jurusan apa aja yang penting kita punya portfolio? Gimana nih mungkin Sebenarnya kalau kiat-kiatnya? ngomongin kreativitas ya, dunia kreatif, kan ngomongin kreativitas dulu lah, dasar dari kreativitas. Itu sebenarnya semua manusia harus punya sih, nggak harus dia tuh dari basicnya seorang seniman atau pendidikannya di bidang seni, di bidang desain, tapi setiap orang harus punya jiwa kreativitas. Kreativitas bukan berarti kita membuat sebuah karya, membuat foto, menggambar, enggak. Kreativitas itu kan cara pola berpikir. Gimana caranya kita membuat sesuatu dari hasil berpikirnya kita membuat sesuatu yang baru, yang unik, yang orang notice,
Nah itu sebenarnya pola berpikir kreatif. Jadi berpikir kreatif pun sebenarnya juga bisa diterapkan kalau kita berbisnis juga ya kan. Gimana caranya kita bisa mengembangkan bisnis kita, membuat diferensial dengan kompetitor-kompetitor Ya, dan dengan teknik hasil brandingnya berpikir kreatif. gimana, ya cara memimpinnya gimana, ya memikirkan pola bisnisnya juga ya, itu juga masuk kreativitas ya. Cara berpikir kreatifnya. Tapi kalau kita ngomongin tentang gimana sih bekerja di dunia kreatif, nah memang ada sedikit kalau kita sekolah di bidang kreatif gitu. Memang ada aspek-aspek untuk mengasah cara berpikir kita lebih matang lagi dalam mengolah sesuatu, menghasilkan sesuatu. Itu aja sih bedanya. Tapi semua orang bisa lah menghasilkan sesuatu yang kreatif tuh bisa. Banyak kok orang-orang yang bekerja di bidang kreatif pun nggak harus orang-orang di bidang desain gitu. Ekonomi, orang lulusan ekonomi ada, hukum juga ada. Ya ini juga yang kita lakukan ini juga arahnya kreatif juga Nah, ya, nih, bikin konten ya. Seorang Michael Hans gitu ya, seorang bidang hukum bikin ginian ini harusnya jauh banget dengan meja hijau ya. Itu ya, ini kursi merah ini, mejanya putih. Kursi merah jadinya. Nah, mungkin kreatif yang mau saya tanyakan sekarang gini, misalkan tadi kan Andy bilang bahwa semua orang tuh bisa menghasilkan sesuatu yang bersifat kreatif ya. Yep. Nah, kalau kita ngomongin bakat sekarang, apa bakat itu yang utama atau latihan yang utama? Kadang orang bilang orangnya nggak apa-apa, nggak terlalu bakat, yang penting dilatih. Nah, ada yang bilang oh dia nggak perlu latihan udah bakat. Nah, bakat tuh mitos atau beneran sih? Nah, kalau bakat sih memang bisa ada dua sih kalau menurut saya ya. Memang sumber dari orang tuanya yang memang punya bakat tertentu yang menurun kepada anaknya. Namanya anak kan, pasti ada gen-gen yang dibawa gitu. Salah satu lagi ya dengan cara mengasah kreativitas, mengasah bakat. Orang yang dulunya nggak bisa main gitar dengan berlatih terus akhirnya mahir, ya semua orang bisa mempelajari. Jadi semua hal di dunia ini bisa dipelajari sebenarnya. Dulu aja saya berpikir kayak dulu ya, zaman 10 tahun yang lalu hipnotis tuh. Yeah. Wah gila orang hipnotis ya. Ada Romi Rafael di TV, cetek pukul tidur langsung tidur gitu. Iya. Kok bisa ya? Ternyata dengan kita pelajarin cuma 3 jam. Oh 3 jam itu aja? Itu bisa loh Bit kayak gitu. Oh bisa. Anda mau? Wah jangan salah. Bisa ternyata. Jadi memang jadi kayak suatu ilmu tuh pasti ada titik. Kenapa sih ilmu itu bisa dipelajarin? Karena ada proses yang memang benar-benar ada sumber yang dalam diri kita tuh memang semua manusia bisa diasah gitu. Jadi aku rasa sih namanya bakat itu semua orang pasti bisa. Misalnya kamu nih, kayaknya ngeliat aku bisa ngehipnotis nggak ya? Oh, nggak mungkin. Tapi kalau ketika diajarin ketemu titiknya yang dulu awalnya nggak tahu jadi tahu, akhirnya bisa. Oh gitu ya. Semua bisa dipelajari sih. Semua bisa dipelajari ya. Oke, nah terus kita ngomongin dikit profesinya Hendy ya. Tadi kan Hendy profesi utamanya fotografer ya. Nah memang dari dulu seneng foto atau seiring berjalannya waktu baru nentuin oh saya mau jadi fotografer. Ceritanya gimana nih? Sebenarnya sih dari SMA. Dari SMA tuh udah seneng foto. Dulu ada ekskul fotografi, cuma waktu itu belum punya kamera, belum ada sehits digital kamera kayak sekarang. Terus kuliah dituntut ada mata kuliah fotografi. Akhirnya makin suka dengan dunia fotografi. Terus ternyata makin suka lagi, kenapa? Karena fotografi itu gampang sekali menghasilkan cuan ya. Oke. Wajar sebagai manusia gitu lah ya. Realistis juga ya. Harus realistis. Akhirnya, iya. Oh iya, ternyata ini mudah sekali untuk waktu itu kuliah tuh udah sambil kerja sih. Kerjanya juga di bidang foto gitu. Waktu itu motretin ini nih. Kayak buku kenangan gitu ya. Iya. Anak-anak SMA mau di sekitar lulusan. dulu ya. Nah, itu kan waktu itu aku di situ gitu. Setelah itu semakin lama belajar juga sempat fotografi, ikutan sekolah fotografi salah satu fotografer ternama di Indonesia. Terus abis itu ternyata ya gimana ya, kita udah niat nih terjun di dunia fotografi. Akhirnya circle kita otomatis mengenal kita. Oh Hendy ini suka foto, seneng foto, akhirnya ujung-ujungnya ya orderan makin banyak gitu di bidang foto. Jadi sebenarnya circle itu sangat mendukung sih. Jadi mengalir juga ya. Betul. Jadi sambil dicoba kita seneng apa, dicoba sambil mengasah ilmu terus ya. Betul. Dari situ akhirnya memutuskan ya udahlah, aku putuskan sebagai fotografer sebagai bidang profesionalku. Oke. Ya ini sudah sampai sekarang ini Dan utamanya di bidang wedding ya. Utamanya di bidang traditional wedding. Traditional wedding ya. Yep. Nah, kalau mungkin teman-teman belum tahu ya, klien-kliennya Hendy ini mungkin bisa dicek nanti di Instagramnya Hendy, di YouTube-nya Hendy, kelihatan siapa aja yang pernah difoto sama Hendy. Ada pejabat, ada seleb-seleb, menteri,
Presiden juga ya? Belum ya? Tamunya presiden, iya. Oke. Ada itu si siapa Arif Muhammad ya? Arif Muhammad. Iya, itu video-videonya Hendy beberapa viral sih waktu itu ya di YouTube ya. Nah, ngomongin YouTube nih. Hendy ini kan juga sebagai seorang content creator ya, saya bisa bilang ya, baik itu di platform Instagram, YouTube, Spotify juga ya kalau nggak salah ya. Spotify enggak? Oh belum ya, belum. Oke. Dengerin aja sih. Dengerin aja, siap. Nah, ceritanya gimana nih? Apa memang hobi juga bikin konten atau tuntutan profesi supaya lebih dikenal bagian dari branding atau gimana nih? Satu, tuntutan profesi. Tuntutan profesi. Kedua, ya beradaptasi sih dengan kondisi sekarang. Sekarang itu zaman dulu aku motret. Situs website yang paling terkenal cuma photographer.net namanya. Itu situs fotografer. Kayak forum ya? Kayak forum, ya, hanya sebatas forum. Lalu muncul Friendster kan waktu itu. Iya. Friendster hanya kelihatan nanti ini kita ini angkatan berapa ya? MIRC gitu ya, ISL, PLZ gitu ya. Terus habis itu muncullah Facebook, lalu muncul sekarang Instagram. Dan muncul lagi YouTube. YouTube sendiri asli aku baru tahu tuh di 2015-2016. Waktu itu karena kontennya si Arif Muhammad itu bikin vlog. Oke. Di saat itu aku baru tahu kalau YouTube ini sesuatu yang baru, yang lagi ngetrend di masa-masa anak-anak milenial zaman dulu. Terus akhirnya harus bisa bikin apa kita di YouTube, kita fotografer dong, bikin apa. Ternyata karena aku mikirnya ini adalah harus video di YouTube, nggak mungkin dong di YouTube aku isinya slide foto gitu ya, ning, fotonya ganti, nggak mungkin dong. Akhirnya udahlah bikin vlog behind the scene pemotretanku waktu kerja. Oke. Jadi meliput kegiatannya. Betul. Ya. Jadi kontennya masih berhubungan dengan bidang aku. Gitu. Oke. Dan di YouTube pun bebas kita mengekspresikan juga. Akhirnya berkembang lah waktu itu. Terus habis itu bikin behind the scene, terus bikin review juga gitu ya. Ya review produk foto. Betul. Ya kan dulu drone ya kalau nggak salah terus juga ya. drone juga. Akhirnya ya sudah, akhirnya YouTube juga dikembangkan. Nah ternyata dari YouTube itu sendiri, kalau kita ngomongin bagaimana sih kita bisa mendapatkan monetize dari YouTube, tapi keuntungan lebihnya adalah branding kita lebih besar, coverage kita lebih besar lagi. Jadi kita jangan cuma mikirin cuannya dari YouTube, tapi kayak bigger picture-nya itu gimana gitu ya. Jadi ini bisa membikin apa gitu ya. Jadi sekarang konsep pikirnya sebagai fotografer adalah kita bukan caranya untuk berjualannya dengan berjualan foto yang bagus, tapi gimana kita bisa mengenalkan diri kita ke luar. Jadi dengan media sosial yang mungkin ada sekarang. Kalau saya bisa rephrase mungkin gini ya, jadi bukan kita nunjukin ini loh saya punya foto yang bagus, tapi ini loh saya difoto sama Hendy Wicaksono. Gitu mungkin ya. Jadi kayak kalau ngomongin gitu berarti saya udah punya nih karyanya. Tahun 2000 berapa tuh ya? Iya, kebetulan dulu Hendy itu juga salah satu fotografer keluarga saya. Walaupun kliennya yang pejabat saya rakyat jelata aja lah. Ya, jadi memang dengan kita mengikuti kondisi zaman sekarang apalagi ada TikTok ya. Mau nggak mau ya mereka yang bekerja di Hendy sendiri main TikTok nggak? Ada. Tapi aktif. Aktif juga ya. Tapi 4 bulan ini tidak aktif. Oke. Artinya aktif atau enggak ya? Cuti. Jadi memang ya sama. Jadi kalau memang kita main media sosial kan memang kalau kita udah pernah tahu ya, atau pernah belajar, konten kita harus punya niche market sendiri-sendiri. Oke, ini mungkin tips-tips ya buat teman-teman ya. Jadi gimana ngembangin sosmed. Ini berlaku buat semua, bagi yang mau jadi content creator, bagi yang punya bisnis atau profesi yang mau ngembangin ya, didengerin. Jadi kalau misalnya kita seorang fotografer, ini sebenarnya tips yang berbeda ya. Kalau orang lain biasanya, kalau kamu fotografer, konten-konten kamu tuh harus foto-foto yang oke-oke, bagus-bagus gitu ya. Cuma kalau buat saya, ketika saya bekerja sebagai profesional fotografer gitu ya, saya punya sendiri akun untuk upload foto, konten-konten portofolio, semua di-share di sana. Ada account yang menunjukkan branding karakter orangnya tersebut. Zaman dulu konten pribadi IG-nya saya isinya foto-foto yang oke-oke. Fotografer dong, fotonya harus keren-keren gitu ya. Estetik instagramable gitu ya. Tapi saya mikir, padahal pribadi saya nggak seperti itu, nggak harus melulu bangun tidur ambil kamera motret, terus ambil siang motret, malam motret, upload foto-foto, nggak kayak gitu hidupnya saya gitu ya. Saya pribadi saya nggak seperti itu. Branding saya nggak seperti itu harusnya gitu. Jadi saya memutuskan sekarang kalau untuk konten kerjaan di hwp_foto khusus untuk emang foto-foto kerjaan. Portfolio ya. Tapi kalau konten pribadi ya saya upload sesuatu yang pribadi yang jauh dari kata-kata sinematik, jauh dari kata-kata foto-foto yang bagus, karena saya ngerasa kalau saya harus kerja ya udah saya harus pakai kamera yang
niat istilahnya, yang proper, yang emang sebagai profesional dituntut untuk memotret dengan berbagai macam. Tapi ketika saya pribadi ya pakai HP aja udah cukup gitu loh. Nah akhirnya terbuatlah konten-konten yang ada di Instagram saya. Plus sekarang Instagram kan udah berbeda juga algoritmanya, sudah bukan foto minded lagi lah, bukan yang diutamakan bukan foto-foto estetik, udah beralih ke video. Bahkan jadi mau nggak terakhir mau ada reels, bisa shopping langsung ya. bener. Jadi mau nggak mau juga aku harus ngerubah yang awalnya isinya foto-foto harus ubah ke video gitu. Yang gampang dicerna apa sih, orang yang lebih fun, lebih terentertain. Dia lebih ke arah lifestyle. Tapi kalau untuk urusan foto ya udah niche market yang lain gitu loh. Di akun yang lain. Semua sih aku lakukan kayak gitu, kayak jadi foto. mending dipisahin ya. Kayak kita mau berubah ke diecast nih, Hot Wheels atau foto sepeda. Dulu sempet ya, mungkin teman-teman mungkin sekarang non aktif ya sementara ini ya. Masih aktif. Jadi teman-teman bisa follow ya ke peternak Hot Wheels ya. Peternak Hot Wheels. Lalu juga ada foto sepeda ya, itu ubah lagi. Itu belakangan juga motret sepeda ya, namanya sepeda di cup gitu ya. Itu aku nggak campur, dipisah lagi ya. Tapi masih ada benang merahnya. Misal nih sepeda di cup, kenapa namanya sepeda di cup? Karena sepeda di cup tuh aku tarik dari kata-kata sawadikap. Makanya namanya sepeda di cup gitu. Nah, berarti masih ada benang merahnya sama brand aku. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit nih sejarahnya kenapa kok harus pakai sawadikap ini. Thailand ya. Thailand ya, perthailandannya ya. Sebenarnya karena dulu tuh waktu aku motret kayak zaman motret prewed keluar kota. Itu kan biasanya kan kita ada nunggu-nunggunya. Nunggu pemotretan, nunggu langitnya bagus, kita bersantai ria dulu. Nah biasanya aku sama klienku suka bikin jokes-jokes di mana aku emang suka dengan bahasa-bahasa aneh. Dulu sih bahasa Itali. Lequetel Sandrona, la printo la carro satreno nah. Gitu ya. Nanti kita kasih subtitle ya. Ya kasih subtitle. Akhirnya pindah lagi ke bahasa Thailand. Naploy kapong naik ka kom lai nayo makal, lai ko makan nayo nah. Nah gitu. Mereka senang. Kap gitu, kapun kap gitu. Mereka senang. Akhirnya ya sudah, akhirnya ngecap lah itu fotografer, brandingnya Thailand ya. Sampai sekarang. Jadi itu mengalir juga ya. Jadi nggak direncanakan juga ya. Ya itu sebenarnya sih ada rencana sih. Jadi ada rencana memang. Kayak gini, kamu mau bikin kreativitas harus bersumber dari dengan bakatmu apa. Kamu bisanya apa? Jangan sampai kamu meniru orang lain. Orang lain ini kayak gini diterapkan di kamu. Kamu bisa nggak? Misalnya nih, kamu lihat konten kreator, dia ngomong kotor tapi banyak nih yang seneng gitu. Tapi kalau mau diterapin di kamu, mungkin kamu bisa dikeluarkan dari rumah gitu ya kalau kamu bikin konten kayak gitu. Nah itu juga harus dibalikin lagi. Kamu bakatmu apa gitu. Jadi harus dari dalam diri kita sendiri, kita nih bawaannya seperti apa, kita yang tipe gimana gitu ya. Ini mungkin tips buat teman-teman yang mikirin personal branding juga ya. Karena profesi kita ini sedikit banyak punya kesamaan ya. Saya kan dari profesi hukum sebagai lawyer. Memang sih Hendy kelihatan portfolionya ya, ada fotonya, tapi gimana-gimana yang dijual kan juga service kan ya. Lebih ke hubungan gimana sih antara fotografer ini dengan klien-kliennya. Sama kita dari profesi hukum, profesi apapun misalkan yang konsultan pajak atau akuntan, saya rasa itu juga penting ya untuk selain produknya harus bagus, personal brandingnya juga harus bagus ya. Dan juga mungkin personal relationship-nya itu ya. Iya, betul. Nah, mungkin saya tanya ke Hendy, gimana sih cara dapetin atau ngembangin network gitu? Mungkin kan tadi kita sudah sempat bahas ya, Hendy ini klientelnya kan salah satunya pejabat, artis, seleb-seleb gitu ya. Gimana ceritanya kok bisa sampai dapat klien-klien yang kalau bisa dilihat sih semuanya bersumber dari circle. Kalau di bidangku ya, fotografer ya, bersumber dari lingkungan yang paling dekat dulu. Dan yang satu hal yang sebenarnya aku nggak nyangka itu adalah ketika aku bukan menanam ya, maksudnya kayak nggak nyadar kalau dulu tuh aku pernah menanam bibit networking. Jadi zaman dulu aku masih kuliah itu kan motretin anak-anak buku tahunan tuh, anak SMA gitu ya, buku tahunan. Ternyata anak-anak SMA yang aku foto itu dia itu ternyata bapaknya sekarang jadi gubernur, bapaknya jadi bupati, bapaknya kepala ini ketika aku SMA. Jadi ketika mereka saatnya umur menikah gitu ya, dia tahu aku, ini kan yang motret aku SMA dulu. Nah, akhirnya terbentuklah networking baru. Jadi kayak sesuatu yang tidak disadari tapi jadi menguntungkan gitu loh. Akhirnya dari situ terbentuklah networking seperti itu. Makanya ketika aku udah teman-temanku SMA, teman-teman sepantaran aku sudah menikah semua gitu. Aku harus moto siapa lagi, ya kan? Itu kan networking yang paling gampang untuk berjualan gitu kan. Akhirnya aku harus tahu
tren zaman sekarang ini kayak gimana. Makanya aku harus masuk lagi ke networking yang baru. Dengan cara ya banyak sih caranya. Kalau kita mau lihat anak milenial sekarang sukanya seperti ini, ya mau nggak mau, walaupun aku nanti udah kakek-kakek gitu ya misalnya. Jadi kita harus relate sama market kita gitu ya selalu ya. Kalau aku udah umur 50-an nanti ya aku deketinnya ke circle-nya anakku. Oke. Ya paling enggak kan paling gampang gitu kan. Ya. Anakku sekarang lagi ngetrennya apa nih? Oh misalnya lagi ngetren TikTok, ya aku nggak mau harus jadi jiwa muda dong. Oh, jadi biar bisa gimana masuk. Kita memposisikan diri kita ke Betul, circle-nya karena gitu trainingnya ya. di sana. Karena memang bisnis kreatif ini jujur aja movementnya cepat banget ya. Oke. Dulu viralnya kayak gini. Dulu viralnya lip sync. Terus sekarang berubah lagi yang trending challenge dan lain-lain. Ya memang mau nggak mau ya walaupun kita sudah tua gitu ya tetap harus nge-scroll apa trendingnya gitu. Oke. Mau nggak mau sih Mike. Misalnya kamu juga nih di bidang hukum gitu. Mungkin yang dulu perlakuannya dulu dengan kamu untuk branding dirimu dengan sekarang kan pasti berbeda. Dulu nggak ada kan kita bikin podcast gini kan. Iya, jarang banget. Paling dulu cuma adanya Otman Paris di TV dulu kan, nggak mungkin kan kamu begitu gitu ya. Nah akhirnya sekarang bisanya seperti ini. Kita manfaatin fasilitas yang ada sosmed segala macam. Ya balik lagi circle. Dulu saya belum punya podcast. Pertama masuk podcastnya Hendy gitu kan. Nah dulu kenalnya dari mana? Dari networking juga ya. Kita dulu beneran stranger. Kita kenal tuh di komunitas. Kebetulan terus kita kenal, sering main bareng. Saya jadi ketuanya komunitas, Hendy jadi bendahara kan. Kita waktu itu sering sampai ikut ke mana, ke Jogja, naik kereta bareng, nginep bareng ya dulu ya. Jadi dari situ terus kenal ya banyak sampai sekarang yang masih kita istilahnya masih in touch ya. Sebenarnya banyak juga sih kemudahan buat orang-orang generasi sekarang ya, karena kayak untuk mendapatkan pertemanan itu mudah. Betul ya. Selain lewat Tinder ya maksudnya. Jadi kayak pertemanan kayak lewat sosial media, Instagram dan lain-lain, kita nge-follow, kita kenalan tuh lebih mudah dibandingkan zaman kita dulu ya. Kalau kita ngomong negatifnya dikit, mau pansos pun lebih gampang ya. Iya gitu loh. Kita membangun networking pun gampang. Misalnya nih, aku lagi mau membangun bisnis motret sepeda misalnya. Aku bukan cyclist. Aku bukan orang sepeda, tapi aku punya kemampuan untuk motret. Ya, gimana sih caranya aku bisa mendapatkan attention mereka gitu? Ketika orang yang motretin sepeda udah lama dari aku, itu udah banyak banget gitu. Ya aku harus membuat diferensial. Diferensialnya apa sih dari diriku? Ya itu gali ya ke pribadi sendiri-sendiri. Kalian mau nge-branding seperti apa? Misalnya kalau aku keuntungannya karena aku udah orang tahu pertailanan lah istilahnya. Jadi aku harus bikin motret sepeda apapun hasilnya, tapi aku harus membuat image ada Thailandnya. Makanya setiap caption, setiap uploadanku mesti ada tulisan Thailand. Ya bekalnya dari Google Translate sih gitu. Tinggal di-upload aja di story, orang kan langsung bertanya, ini siapa sih kok ada kata-kata Thailandnya? Ini orang Thailand nih. Sampai akhirnya kayak gitu. Oh, itu pembedanya di situ. Pembedanya di situ diferensialnya. Terus akhirnya ketika kita motret di lapangan pun kita baru bisa explore. Ketika kita bakat kita fotografer, ya aku membuat foto-foto yang berbeda, berunik, yang unik dari fotografer yang lain. Kalau mungkin kan sekarang saya share dikit ya. Sekarang ini kan lagi di era pandemi, sepeda lagi hot-hotnya ya. Lifestyle-nya gitu ya. Jadi kalau pagi itu di spot-spotnya kayak Surabaya contohnya di Basra gitu ya. Nah itu banyak yang motoin sepeda gitu. Nah tapi kalau biasanya rata-rata fotografer kan cuman paling di satu tempat, terus istilahnya kayak narget gitu aja kan ya. Kalau Andy ini dia beneran all out ya, sampai bawa kendaraan, sampai ngawal ya, terus kalau nggak salah sampai lighting segala ya. Ya niatnya seperti itu ya, karena memang aku harus apalagi biar orang bisa notice gitu loh. Ini siapa? Makanya pasti dulu ini siapa? Ini apa makhluk apa gitu ya, makhluk apa ini naik sepeda roda 1 gitu di Basuki Rahmat. Oh ternyata ini ketemu di Instagram dan gini-gini. Oh ya sudah, akhirnya terbentuk sendiri, networkingnya akhirnya kenal, cyclist sebanyak yang DM, kerja kenalan, ya akhirnya kan terbentuk sendiri networkingnya. Jadi semua bermulai dari apa sih yang kita punya gitu. Misalnya nih ada komunitas nih yang menurut aku berpotensi. Misalnya ibu-ibu atau mereka yang suka sosialita yang pakai hijab gitu misalnya. Ya mungkin juga aku akan membuat konten-konten tutorial hijab misalnya. Ya kan? Itu kan bisa kan? Kan semua tergantung dari apa kompetensi kita gitu ya. Asal halal ya. Nah, asal pendekatannya mudah gitu. Dan konten sekarang pun yang paling mudah diterima adalah konten-konten yang
fun, entertain, yang lucu, itu sekarang yang dilihat sih. Ya, kayak kalau mungkin selama kita nggak nyakitin orang juga ya, jangan nyinggung orang, jangan jelekin orang, itu juga penting ya, karena sekarang banyaknya istilahnya itu kayak apa namanya komparatif marketing lah istilahnya. Ngomong kita nih baiknya gini, jangan pakai itu, kita nggak boleh gitu ya, kita tonjolkan apa baiknya kita, tapi jangan sampai kita jatuhin orang juga, mungkin gitu ya, itu juga penting ya, karena dia main sekarang bersih. Iya, main bersih ya. Karena zaman sekarang tuh jempol makin gampang ya. Kita tinggal ketik udah bisa jadi berita internasional gitu ya. Iya. Nah, tadi kita kan sudah bahas banyak hal ya. Kita bahas backgroundnya Hendy, gimana cara membranding, gimana cari klien, networking. Sekarang kita mau coba bahas susah-susahnya ini. Kita sentimental sedikit ini. Kita harus turunkan tone-nya. Gimana sih tantangannya dalam bidang industri kreatif ini, Hen? Tantangannya yang paling utama itu konsistensi sih. Konsistensi, oke. Kalau misalnya kita sudah dapat feel untuk satu genre, mungkin mudah ya. Tapi ketika kita memikirkan untuk konten selanjutnya, kita harus berpikir kita harus bikin apa lagi gitu. Itu sih susahnya. Satu lagi sih selain konsistensi itu gini nih. Kadang-kadang kita ngelihat satu hal kita jalanin, kok nggak jalan, kok nggak ada efek bagus atau efek yang ya untuk berkembangnya. Akhirnya kita pindah lagi ke jalur yang lain. Itu yang tak lakuin sekarang memang sih. Akhirnya banyak banget sekarang ya mungkin karena baik lagi ya ke personal atau enggak bakat masing-masing ya. Ketika kamu ngerasa mampu untuk menyelesaikan A, bisa bikin B, bikin C, bikin D, akhirnya keteteran. Nah itu yang paling ditakutin sih seorang konten kreator, karena apalagi eranya misalnya sekarang lagi musimnya vlog nih, daily vlog zaman dulu misalnya. Ternyata ya, dulu booming banget ya. Booming banget sekarang kan, kayak kalau YouTube. dipikir-pikir orang-orang nggak terlalu bikin itu ya. Sekarang malah seringnya streaming podcast gitu ya. Setiap orang bikin daily vlog. Akhirnya 2 tahunan berubah eranya. Orang bikinnya misalnya tips and trick atau reviewer, atau misalnya sekarang ini podcast lagi ini. Akhirnya kan mau nggak mau yang udah kebiasaan dengan daily vlog menyesuaikan lagi gitu. Padahal dia udah settle lah dengan kondisi konten-konten daily vlog. Iya. Saya ingat juga salah satunya mungkin dulu Hendy zamannya fotografer belum main drone, Hendy sudah duluan ya dulu ya. Sekarang impor sendiri ya dulu ya. Dulu kan sampai beli dari luar gitu kan. Ya itu juga sebenarnya hal yang dulu itu memang aku seneng banget gitu dengan drone, karena emang kondisinya ya euforianya masih dengan drone-dronean lah. Bisa dijadiin konten ternyata gitu. Tapi karena waktu itu ngerasa itu bukan konten utama gitu ya. Karena waktu itu kontennya sebagai konten kerjaan yang bisa dijadikan konten. Jadi itu adalah properti kerjaan yang bisa dijadiin lah konten, akhirnya dijadikan. Tapi selama berkembang akhirnya banyak lagi ke aktivitas-aktivitas lain, akhirnya harus memilih mana nih yang harus dipertahankan konten-kontennya. Nah itu sih sebenarnya. Kalau buat aku pengalaman itu yang paling susah. Aku harus memilih konten apa yang lebih bisa aku pakai gitu. Karena ya kita kan pasti punya waktu terbatas. Semua manusia kan satu harinya 24 jam, kecuali itu kebab 25 jam ya. Nah itu kayak kita harus memilih, kamu dapat niche marketnya di mana. Karena aku tipikal orang yang dulu suka explore ya. Apapun aku kerjain, apapun aku pelajarin. Sekarang YouTube aku tinggalin dulu. Karena waktu gitu. Waktu ya. Aku punya waktu banyak dan bisa fokus, akhirnya sekarang cuma di Instagram. Oke. Walaupun YouTube-nya sudah jalan, sudah monetize, tapi karena balik lagi aku harus memilih salah satu nih. Oke. Yang mana yang udah dikerjakan, mana yang bisa aku pikirkan ke depannya lebih banyak ya di Instagram. Ya, ngomongin Instagram, jangan lupa ya follow ke Instagramnya Hendy ya, di @hendy_wicaksono ya. Di situ konten-kontennya menghibur, reels-reelsnya, perjalanannya ya. Bahkan Hendy sempat bikin iklan-iklan tuh beda lah dari yang lain gitu. Selalu saya share ke teman-teman biasanya. Nah, jadi yang jalan di sana, akhirnya milih lah Instagram. Oke, nah ngomongin waktu, banyak orang yang bekerja di industri kreatif ya, misalkan di bidang fotografer apalagi, lalu misalkan yang sebagai entertainer lah misalnya.
itu banyak juga waktu ini jadi halangan antara pergaulan dengan keluarga dan bahkan teman-teman ya di industri kreatif ya. Nah, misalkan kayak fotografer kebanyakan weekdays justru di rumah, weekend malah nggak bisa kumpul keluarga gitu ya. Kalau Andy sempat ngalamin kayak begitu nggak? Sempat. Karena ya? kan semua orang yang hidup di dunia kreatif tuh masih orang melihatnya ketika yang lain jam 6 pagi udah sarapan, jam 7 udah siap-siap ngantor. Orang-orang yang biasanya di industri kreatif ya masih di rumah nyantai gitu ya. Efeknya ya biasanya kalau orang rumahnya belum paham banget kayak anaknya atau apa, pasti ngeliat oh papaku di rumah terus gitu ya. Diperlakukan seakan papanya ada di rumah, padahal otaknya tuh lagi nggak di rumah gitu ya. Otaknya memikirkan yang mau dikerjakan gitu loh. Misalnya fotografer nih ya, weekdays ya dia harus ngedit biasanya atau enggak ketemu klien kan untuk presentasi dan lain-lain. Sebenarnya banyak harus dilakukan. Actionnya emang biasanya weekend kalau wedding photographer gitu ya. Tapi beberapa orang yang kayak konten kreator lain yang setiap hari harus menghasilkan sesuatu karena dituntut oleh misalnya algoritma sosial medianya gitu kan ya. Kalau kita nggak upload jadi turun engagementnya. Biasanya kan mereka bisa ngerjain itu di rumah, menghasilkan uangnya juga dari rumah gitu. Jadi kadang-kadang kalau ngomongin soal waktu, kalau nggak ada kayak orang kantoran gitu ya, misalnya jadi nggak mengenal jam ya, nggak ada. Jadi bahkan mereka ada yang onnya dalam tanda kutip onnya baru subuh gitu. Betul, ada kayak gitu. Tapi ya gimana ya kalau misalnya kalau di fotografer yang udah untuk profesionalisme ngomongin mood, mau nggak mau harus mood every time gitu. Nah, ini mungkin saya mau nanyain juga ini. Saya kapan hari itu berapa tahun lalu ya, 1-2 tahun lalu sebelum COVID sempat ketemu dengan salah satu musisi dan juga pelukis. Jadi dia banyak membimbing apa namanya kayak calon-calon orang yang ingin memasuki dunia kreatif gitu ya. Nah, dia tuh bilang salah satu masalah di bidang industri kreatif tuh mood katanya gitu. Setuju ya Hen ya? Setuju. Salah satu masalah. Kenapa? Karena mereka tuh bisa dibilang moodnya para insan kreatif ini tuh dijadikan kambing hitam. Harusnya mestinya nggak melalui itu pun bisa. Jadi misalkan orang kadang ya ngomongnya oh dia tuh dalam tanda kutip dijadikan stereotip jadinya jiwa seniman mut-mutan gitu ya. Padahal itu seringnya cuma dijadiin kambing hitam kayak merasa malas jadi oh karena saya lagi nggak mood. Padahal itu katanya bisa dilatih. Bener gitu atau enggak? Betul. Jadi kalau memang kita orang awam ngelihat wah enak tuh hobi jadikan kerjaan, hobinya jadi cuan gitu. Enak gitu ya. Kalau kita yang menjalankannya sebagai profesi gitu ya. Kan pasti profesi itu juga dan rasa jenuh ya. Rasa bosan. Sama lah kayak orang kerja lain yang melakukan aktivitas sehari-hari secara berulang gitu. Sama lah jadi orang yang kreatif, misalnya saya seorang fotografer ya bosan motret. Kalau udah bosan biasanya cari pelarian. Oke. Nah, ini Cari justru hobi. saya ingat dulu waktu saya sharing sama Hendy ya, karena kan saya ini di bidang yang bisa dibilang bukan di bidang kreatif ya, di bidang hukum profesional. Dulu waktu zaman-zaman masih baru lulus kuliah, saya sharing sama Hendy, saya masih ingat yang di pikiran saya sekarang tuh, saya dulu tuh merasa wah enak ya orang-orang yang bisa kerja dari hobi, hobi jadi kerjaan. Tapi dulu Hendy yang kasih nasihat ke saya bilang loh jangan dipikir dari situ. Justru orang kalau hobinya jadi kerjaan itu hobinya bisa bikin stres gitu ya. Nah kalau lagi stres repot karena nggak bisa ke hobi itu gitu ya. Saya masih ingat omongnya Hendy tuh jadi kita mikir oh ya jadi tiap orang tuh punya apa ya karakternya sendiri beda-beda. Jadi walaupun kita jenuh minimum kita dari profesi yang non kreatif masih bisa jalanin hobi itu gitu ya. Tapi kalau yang dari hobinya ini dijadiin profesi kalau sudah stres sama kerjaan yang juga hobinya itu harus cari pelarian lain gitu ya. Bener, karena stress rilisnya orang kan ya pasti rata-rata hobi ya. Apalagi cowok ya, cowok itu hobinya harus ya hobi cowok gitu kayak main RC, atau sesuatu yang dia gak bisa dapatin di waktu kecil, didapatinnya waktu mereka dewasa gitu. Betul. Nah itu kadang-kadang kalau orang biasa misalnya yang setiap hari kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya ngapain hobinya? Oh hobinya fotografi gitu ya. Nah fotografer hobinya apa? Fotografi juga ya, nggak mungkin kan? Harusnya di luar hal itu. Tapi beruntungnya fotografi itu genrenya banyak. Kayak aku motret wedding, membosankan jujur aja bertahun-tahun sampai puluhan tahun ini membosankan sekali. Apalagi traditional wedding ya. Dan traditional wedding harus tempatnya sama, hal yang spotnya sama gitu kan. Seremonialnya sama. Benar. Terus cari kreativitasnya gimana? Dulu sebenarnya ada tips kayak kita ngikutin kayak kompetisi itu sebenarnya salah satu hal kita untuk terus meningkatkan kreativitas Mike. Tapi kalau ngomongin tentang stress release kita, ya kita motret genre yang lain. Misalnya dulu itu aku genrenya adalah motret mainan. Tapi masih konsep motret.
Kalau mau ekstrem lagi ya aku harus keluar dari ruang lingkup fotografi, misalnya aku cari olahraga, aku cari kesibukan hobi yang lain. Nah, salah satunya seperti itu. Jadi, tapi kalau kita dituntut profesional, kan dituntut profesional ya, kita mau nggak mau harus menjaga mood sih. Iya, karena ada deadline juga ada ya. Deadline gitu, nggak bisa wedding. kita ngomong yang kamu bilang tadi, Jangan aku lagi nikah nggak besok, mood nih, nikahnya jangan lusa, nikah saya nggak besok mood. nih, aku lagi banyak masalah nih misalnya, ntar motretku jelek. Nah itu susahnya di sana. Mau nggak mau orang nggak mau tahu gitu. Kamu dibayar, kamu sebagai profesional ya, kamu harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa ya? Sesuai yang mereka mau lah, yang mereka kenal dari kalian. Kamu seorang wedding photographer, bahkan bikin foto yang stunning gitu, ya kamu harus buat seperti yang itu. kita jual soalnya dari bidang jasa ini janji kita ya, dan karya-karya reputasi juga. kita ya, Betul. selain karyanya juga, tapi kan itu juga berpengaruh ya. Jadi gimana hubungan kita dengan klien, profesional kita, gimana Dan itu manajemen juga sih, Manajemen paling juga, penting ya. itu. Karena kayak misalnya walaupun dia fotografer yang setiap hari Minggu, aku beruntung sih karena aku berada di segmentasi yang berbeda. Maksudnya aku nggak harus setiap minggu motret dalam 1 bulan. Ada teman-teman yang harus motret tuh setiap minggu. Cuma satu minggu gitu. Mungkin karena ngejar target atau gimana ya. Kalau aku sendiri jujur aja karena HWP itu personal. Ada kan industri foto yang industrial. Mereka punya target, mereka customer semua diterima kayak gitu kan. Terbagi dari berbagai. Kalau aku lebih ke personal. Jadi orang nge-hire aku pasti minta harus aku yang motret gitu loh. Jadi di sini aku bisa mengontrol. Oh, kalau hari ini minggu ini motret, seminggu cuma 2 klien deh. Karena pernah aku motret 4 klien dalam 1 minggu. Itu dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu tepar, Pak. Dan itu full Nggak day bisa. ya biasanya. Dan dari full day subuh biasanya gitu. sampai Jam 12 malam pulang, jam 3 subuh berangkat lagi gitu loh. Iya. Wah gimana biar aku bisa ngontrol. Kan nggak bagus juga kalau buat untuk berkreativitas juga nggak bagus kan. Kan otak juga ada, walaupun kamu sekreatif-kreatifnya, tapi kan namanya manusia punya daya tahan tubuh kan. Iya. Itu sampai aku pernah, ya gimana ya, baru bangun itu jam 6 subuh, jam 6 pagi. Harusnya aku datang setengah 5 subuh. Nah hal-hal kayak gitu tuh pentingnya manajemen, ya kan. Ketika kamu ada orang marketingnya, kamu harus nahan dulu gitu. Jangan sampai nih fotografernya setiap hari harus digempur gitu. Nah jadi itulah bedanya kalau kita walaupun di bidang kreatif kayaknya bebas, tapi tetap lah namanya juga manusia kan. Iya. Harus dilatih. Siap. Nah, terus ngomongin pandemi. Kita kan sekarang masih dalam kondisi pandemi ya. Iya. Nah, terus terang industri kreatif ini kan salah satu yang sangat kena dampak. Apalagi di bidang fotografer, entertainer. Nah, Hendy sendiri mengalami atau terkena dampak ini enggak? Sangat ya. Sangat, apalagi di industri wedding. Industri wedding ya, apalagi itu yang utamanya Hendy ya di industri wedding ya. Nah, lalu gimana nih kiat-kiatnya dari Hendy untuk mengatasi itu dan mungkin untuk selalu maju, untuk selalu berkarya? Nah itu Mike, untungnya mereka yang bergerak di dunia kreatif, mereka pasti membawa soft skill. Mereka punya apa dan bisa apa. Ketika dia soft skillnya seorang fotografer, dunia weddingnya lagi ambruk gitu ya, dia bisa lari ke foto-foto yang lain untuk menyambung hidup lah istilahnya ya. Banyak banget gitu. Kalau sekarang sih aku sendiri sekarang berpindahnya lagi bergesernya ke foto sepeda yang berhubungan dengan fotografi ya. Tapi di luar itu aku bisa melakukan hal lain, foto produk dan lain-lain tuh masih banyak gitu loh. Bisa mengendorse juga ya. Endorse juga gitu dan bikin konten-konten yang ya berhubungan lagi dengan personal branding. Jadi ya orang kreatif itu biasanya dalam kondisi-kondisi kayak gini mereka pasti muter. Ada aja yang dikerjakan, ada aja yang bisa dihasilkan. Jadi bertahannya lebih struggle ya, lebih bisa beradaptasi gitu bisa ya beradaptasi. dengan kondisi ya. Bener. Siap. Gitu, Bahkan Mike. mungkin beberapa sekarang malah jadinya bikin tutorial gitu ya sambil ngajar gitu ya. Karena toh nanti pasti ada momennya bangkit lagi, orang-orang pasti juga banyak yang masih sekarang ini pingin belajar fotografi, bisa juga ya jadi pengajar gitu ya, tutor atau bahkan sekarang bikin webinar gitu ya. Karena waktunya kan sejak pandemi ini mereka lagi banyak-banyaknya waktu nih. Makin bisa dieksplor lagi. Kalau dulu kan mungkin dia terkekang sama profesionalismenya. Minggu depan harus motret lagi, minggu depan harus motret lagi. Jadi nggak ada waktu untuk mengeksplor lagi gitu loh kreativitasnya di bidang yang lain. Ya, nah untungnya sih pandemi ini ada efek baiknya seperti itu. Oke, jadi kita harus selalu cari positifnya walaupun kondisinya lagi negatif ini ya. Iya. Tadi kita sudah bahas banyak hal ya. Sekarang saya mau nanya satu hal terakhir nih ke Hendy. Menurut Hendy dalam dunia industri kreatif ini legalitas atau hukum itu penting nggak?
Oh, sangat penting, Mike. Sangat penting ya. Iya, karena kan kita kan sebagai bekerjanya bukan berdasarkan kayak jualan barang, oh kamu jual A terima B, tapi kan sesuatu yang ada proses. Ya, berhubungannya juga dengan orang yang azasnya juga sebagai asas kepercayaan. Kita di-hire mereka secara profesional. Jadi harus ada landasan hukum yang pasti untuk membuat hubungan antara klien dengan si orang yang hidup di bidang kreatif ini lebih gampang, lebih enak lah. Jadi harus ada landasan supaya hukumnya. tahu batasan-batasannya itu Batasannya ya, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus di-deliver Bener. gitu ya. Kadang orang merasa oh ya udah pokoknya saya kerja dulu tanpa kontrak gitu ya mungkin ya. Nah, ending-endingnya gegeran, ya, berantem, saya bisa-bisa. minta fotonya yang diedit 100 tapi ternyata cuma kasih 50. Kebalik ya. Kebalik. kita nawarin 50, orangnya Iya, 100 iya, ada kayak gitu memang. Gitu Jadi ya. kadang-kadang mereka tuh biasanya sih masalah payment sih. No payment. Payment itu memang benar-benar harus jelas gitu. Kadang-kadang karena asas kepercayaan gitu ya. Oh pokoknya ini sih ini kok teman dekat, Ya, tapi kenal, gentleman setelah- agreement ya. Setelah kerja semua udah beres, udah ngerumun di belakang gitu ya. Jadi omongan di belakang gitu, katanya nggak profesional karena masalah pembayaran doang. Padahal harusnya kan kalau dengan adanya landasan hukum yang jelas, kapan paymentnya, terus apa namanya syarat-syaratnya apa aja, apa yang diterima, harusnya kan itu bisa menjaga lah, bisa membatasi lah antara si klien dengan fotografer tersebut sebenarnya. Oke, siap. Sangat Tapi penting sekali. Andy pernah nggak mengalami kayak misalkan karyanya diplagiat orang gitu? Kalau di plagiat sih plek pernah. Oh ya, Sih lebih ke arah materi promosi sih. materi promosi. Jadi waktu itu aku oke. ada kayak prewedding ke Thailand, Heeh. bikin promo gitu. Terus diplagiat sama vendor lain, cuma diganti base warnanya. Jadi base warna kuning karena logo kan kuning. Sama dia diganti base-nya warna biru. Sama plug. Terus ada juga yang, nah ini aku juga nggak tahu ya kalau secara hukum gimana. Jadi biasanya kan kalau klien itu minta penawaran nih, minta penawaran acaranya dia, terus kita kasih nih. Ada kayak nggak tahu ya ini trik atau gimana orang-orang ya. Mereka mengirim surat penawaran juga dengan brand kita, more expensive. Si brand asli ini menawarkan di bawah kita. Jadi si klien itu langsung mendapatkan comparison loh. Oh si HWP ini mahal banget. Oh si vendor ini. Iya, jadi dia murah. mengatasnamakan supaya dengan Jadi tujuan untuk belum- nawar gitu ya. Istilahnya berarti kan pemalsuan ya, pemalsuan Iya, surat udah, penawaran kan. dia malsuin pakai logonya dengan tanpa izin ada segala yang kayak macam gitu itu ya berarti. Ya? permainannya. Oke. Jadi memang Wah, ini saya baru tahu nih senggol-senggol kalau ininya ternyata prakteknya sampai segitu triknya ya. sampai kayak gitu. Oke. Kadang-kadang ya itu yang hal-hal yang pernah dirugikan sih. Ya. Kalau masalah payment sih memang dari awal sih HWP alhamdulillah udah clear banget. Pasti ada surat kontrak dan lain-lain. Oke, nah mungkin bagi teman-teman yang mau belajar tentang legalitasnya bisnis fotografi bisa ke channel YouTube-nya Hendy Wicaksono ya. Ya, Hendy Manoid. Hendy Manoid. Kita pernah bikin podcast waktu itu bahas tentang legalitasnya bisnis fotografi. Kita bahas hak cipta, plagiat segala macam. Itu kita bahas di situ ya, khususnya yang untuk wedding photographer ya waktu itu ya. Ya. Nah, nanti bisa subscribe juga ke channelnya Hendy, di like videonya biar nambah-nambahin AdSense ya. Saya lagi nggak butuh sih kayak Oh, gitu. nggak butuh. Siap. Nah, ini kita thank you banget Hendy sudah nyempetin waktunya. Sama-sama Mike. Belain datang ke sini untuk bikin podcast dengan kita. Terima kasih untuk pelajaran-pelajarannya, mungkin bisa bermanfaat. Ya bukan mungkin sih, pasti sangat bermanfaat bagi teman-teman audiens yang bekerja dalam industri kreatif. Yeah. Tapi mungkin sebelum kita tutup episode kali ini ya, saya mau minta sedikit closing statement dari Hendy untuk audiens di sini. Mungkin kan di sini banyak juga yang dari bidang industri kreatif maupun yang penggunanya gitu. Nah, mungkin Hendy ada pesan-pesan sedikit buat para audiens di sini gimana? Oke. Sebagai orang yang bekerja di bidang kreatif tentunya yang ya sudah tahu berpikirnya selalu out of the box gitu. Saya rasa sih kalau misalnya kalian pengen selalu struggle di dunia ini, kalian harus benar-benar ngikutin tren yang ada sekarang. Apapun kondisinya, sesuai dengan sesuai dengan kondisi Anda sekarang ataupun ini bukan kondisi saya, tapi paling nggak mengadaptasi. Adaptasi ya. Intinya itu. Jadi kalau urusan adaptasi orang-orang kreatif sih pasti mudah ya. Karena mereka udah terbiasa untuk mengikuti menghasilkan sesuatu yang berbeda. Otomatis kalau ada sesuatu yang berbeda, mereka pasti mudah untuk
mengikutinya. Oke, Gitu sih, ya. Mike. Nah, kalau untuk pengguna jasa dari insan-insan kreatif ini, mungkin ada saran-saran sedikit atau pesan-pesan? Ya kalau untuk pengguna secara personal gitu ya, kadang-kadang memang alur kerjanya memang kadang-kadang sedikit berbeda dengan orang-orang di bidang kreatif gitu. Jadi harus benar-benar ada kejelasan di awal. Oke. Karena juga sebagai batasan untuk mereka untuk berkarya. Jadi kalau misalnya harus bekerja sama dengan mereka, jangan sampai ada kalau bisa dihindari revisi. Karena revisi itu sebenarnya karena kondisi di awal yang tidak clear gitu. Nah itu sih jadi sama-sama mempermudahkan. Ya jadi harus ada persamaan visi itu. Benar, ya. Makanya dari banyak awal. band yang pecah atau apa tuh gara-gara creative difference istilahnya gitu ya. Iya. Oke, siap. Ya mungkin sekian dulu episode kali ini. Terima kasih bagi Andy Wicaksono yang udah datang ya. Nanti lain kali kita undang lagi, mungkin kita bahas hal lain lagi apa yang lagi ngetren gitu ya. Iya, dibalik. Jangan bosan-bosan. Aku bahas masalah hukum, kamu bahas masalah. Oh boleh. Jadi biar makin kacau ya. Nanti kita bikin yang episode khusus Thailand kalau nggak. bisa. Nanti langsung ada subtitle biar editornya agak meninggoy gitu ya. Oke. Sampai ketemu di Brand Advice Talk episode berikutnya. Oke. Kapun kap. Kapun ka nai lapang nai kop pong nai sawadika.